Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, berjumpa lagi bersama Bapak dalam video pembelajaran geografi. Pada video kali ini Bapak akan membahas materi tentang perkembangan dan struktur ruang desa. Kita mulai dari perkembangan desa terlebih dahulu. Perkembangan desa pada dasarnya terdiri dari 3 tahap. Tahap yang pertama adalah desa swadaya. Sebagian besar masyarakat desanya memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara mengadakan sendiri. Nah, desa ini umumnya terpencil dan masyarakatnya jarang berinteraksi atau berhubungan dengan masyarakat luar, sehingga proses kemajuannya sangat lambat. Jadi, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sebagian besar masyarakat ini mengandalkan hasil pertanian atau hasil usahanya sendiri, sehingga hal ini menjadikan masyarakat memang jadi jarang berinteraksi dengan masyarakat luar. Selain itu, posisi yang terpencil mengakibatkan interaksi pun jadi jarang terjadi. Perkembangan berikutnya adalah desa swakarya. Masyarakat di desa ini sudah mampu menjual kelebihan hasil produksi ke daerah lain, di samping untuk memenuhi kehidupan sendiri. Jadi berbeda dengan desa swadaya di mana mereka hanya memanfaatkan hasil produksinya untuk memenuhi kebutuhan sendiri, tidak menjual keluar. Nah, desa swakarya ini sudah mulai menjual hasil produksinya. Nah, kemudian interaksi juga sudah mulai nampak, namun intensitasnya belum terlalu sering. Nah, interaksi yang terbentuk ini karena adanya kegiatan menjual kelebihan hasil produksi yang menyebabkan desa ini sudah mulai ada interaksi dengan desa lainnya. Perkembangan yang berikutnya adalah desa swasembada, yaitu desa yang sudah mampu mengembangkan potensi yang dimiliki secara optimal, baik itu potensi fisik maupun potensi non-fisik. Hal ini ditandai dengan kemampuan untuk mengadakan interaksi dengan masyarakat luar, kemudian melakukan tukar-menukar barang atau fungsi perdagangan, dan kemampuan untuk saling mempengaruhi dengan penduduk wilayah lainnya. Jadi jika dibandingkan dengan desa swakarya, kegiatan perdagangan desa swasembada ini lebih berkembang lagi. Dan desa ini pun sudah mulai bisa mempengaruhi. Sebagai contoh, misalkan desa ini sudah menjadi pemasok utama beras untuk daerah lainnya. Nah, itu adalah perkembangan desa mulai dari desa swadaya, swakarya, kemudian desa swasembada. Berikutnya ke struktur ruang desa. Nah, struktur ruang desa ini terdiri dari 3 macam. Yang pertama adalah linear settlement atau memanjang. Merupakan bentuk pedesaan yang memanjang mengikuti jalan raya, alur sungai, ataupun garis pantai. Dan biasanya banyak ditemui di daerah dataran rendah. Contohnya bisa kalian lihat pada gambar berikut ini, di mana pemukiman itu sejajar mengikuti jalan dan mengikuti garis pantai. Struktur ruang yang berikutnya adalah nucleated settlement atau mengelompok. Merupakan bentuk pedesaan yang mengelompok atau memusat. Pola ini banyak ditemui di daerah pegunungan yang biasanya dihuni oleh penduduk dari satu keturunan, jadi masih satu keluarga. Selain itu, umumnya dijumpai di desa-desa yang lahan pertaniannya subur. Seperti yang bisa kalian lihat pada gambar, rumah tersebut berkelompok di satu titik. Nah, bisa jadi berkelompok di situ pertama karena memang masih satu keturunan, satu keluarga, ataupun karena daerah di situ tanahnya subur sehingga mengelompok atau memusat di situ. Dan struktur ruang yang ketiga adalah dispersed settlement atau terpencar. Merupakan bentuk pedesaan yang terpencar menyendiri. Biasanya bentuk seperti ini hanya merupakan farmstead. Apa itu farmstead? Yaitu sebuah rumah petani yang terpencil, ya, tetapi lengkap dengan fasilitas pertaniannya. Nah, selain itu, daerah bertanah karas dan berrelief kasar juga menyebabkan pemukiman menjadi terpencar. Contoh, gambar ini merupakan gambar dari sebuah farmstead. Sebagai ilustrasi,
Bisa kalian lihat di sini ada pemukiman yang mengikuti jalan ya, memanjang, ada pemukiman yang mengelompok ya, terkumpul di beberapa titik, dan ada pemukiman yang terpencar. Antara satu pemukiman dengan pemukiman yang lain itu terpisah jauh. Nah, itu adalah struktur ruang desa. Selanjutnya kita ke latihan soal ciri-ciri perkembangan desa. Yang ditanyakan adalah ciri perkembangan desa swakarya, ditunjukkan oleh nomor. Kita cek satu persatu nomornya. Nomor 1, memenuhi kebutuhan hidup dengan mengarahkan sendiri. Ini merupakan ciri dari desa swadaya, jadi bukan ya. Kemudian mampu melakukan tukar menukar barang, fungsi perdagangan. Ini merupakan ciri dari desa swasembada, jadi bukan. Menjual kelebihan hasil produksi ke daerah lain. Nah, ini betul ya, ciri dari desa swakarya. Kemudian terpencil dan masyarakatnya jarang berinteraksi. Ini ciri dari desa swadaya, jadi bukan. Mampu mengembangkan potensi secara optimal, ini ciri dari desa swasembada, jadi bukan. Dan yang keenam, intensitas interaksi belum terlalu sering, ini ciri dari desa swakarya. Nah, jadi jawabannya nomor 3 dan 6. Oke, sekian dulu untuk video pembelajaran kali ini. Terima kasih yang sudah menyimak. Sampai ketemu lagi di video pembelajaran berikutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.